Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 manajemen kurikulum yang beranggotakan Saya Muhammad Aimin dengan NIM 2230103049. saya Ade Firma Abeligri dengan NIM 2230103001 Saya Ahmad Sumarno dengan NIM 2230103003 dengan materi implementasi kurikulum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi kurikulum. Poin pertama adalah konsep dan implementasi kurikulum. Menurut Setiawan menyatakan bahwa implementasi adalah perluasan kegiatan mengadaptasi proses interaksi, tujuan, dan tindakan mencapainya, dan membutuhkan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif. Yang kedua, jadi implementasi adalah pelaksanaan rencana yang cermat dan terperinci. Sedangkan kurikulum adalah seperangkat rencana dan kesepakatan menurut tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta penilaian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum juga dapat dibandingkan dengan organisme dengan bagian-bagian tertentu. Bagian-bagian tersebut disebut komponen kurikulum yang terdiri dari 4 bagian, yaitu tujuan, isi atau materi, proses atau penyampaian, media atau penilaian. Prinsip-prinsip implementasi kurikulum. Yang pertama yaitu prinsip kepentingan. Secara internal, kurikulum memiliki arti penting di antara bagian-bagian kurikulum. Tujuan, materi, strategi, organisasi, dan evaluasi. Secara eksternal, komponen tersebut berkaitan dengan tuntutan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, tuntutan dan potensi peserta didik, dan tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat, sehingga nantinya bermanfaat bagi mahasiswa untuk mengukur diri dalam kehidupan profesional di masa depan. Yang kedua, asas keluasaan atau prinsip fleksibilitas. Pengembangan kurikulum bertujuan agar hasil luas dalam pelaksanaannya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tempat, waktu yang terus berkembang, serta keterampilan dan latar belakang peserta didik. Peran serta mengaktifkan kurikulum di bidang ini sangat penting untuk mengembangkan siswa, karena prinsip ini memang fleksibilitas ini harus dilihat sebagai dukungan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga yaitu asas kesinambungan atau disebut dengan prinsip kontinuitas, yaitu adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan maupun antar jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. Makna kontinuitas di sini adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan. Yang keempat itu prinsip efisiensi. Peranan kurikulum dan pendidikan yang penting bahkan esensial bagi pembelajaran mencakup segala hal untuk merencanakan pembelajaran secara lebih optimal dan efisien. Yang kelima yaitu prinsip efektivitas. Mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai untuk diimplementasikan. Dalam prinsip ini dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Selanjutnya yang B yaitu model implementasi. Yang pertama yaitu model modernis. Model pertama untuk mengimplementasikan kurikulum ini merupakan produk pemikiran modernis. Ornstein dan Hunkins mengatakan bahwa mereka yang mengikuti pendekatan modernis untuk mengimplementasikan kurikulum menerima bahwa ada aturan dan prosedur yang berbeda untuk membawa perubahan dan untuk mengembangkan dan menerapkan kurikulum baru. Yang kedua yaitu model implementasi kurikulum modernis. Sesuai dengan namanya, model implementasi kurikulum ini melakukan perubahan terhadap sesuatu merupakan sikap yang wajar dan menyatu dari pimpinan kepada bawahannya agar program tersebut tidak terbengkalai karena adanya keraguan. Yang ketiga yaitu model pengembangan organisasi atau OD.
Model implementasi ini dikembangkan pada tahun 1970 oleh Richard Shamsud dan Mather Miles. Mereka berhipotesis bahwa banyak kegagalan dan dalam upaya banyak lembaga pendidikan untuk meningkatkan pendidikan. Salah satu bentuk kegagalan dalam proses ini adalah anggapan bahwa pimpinan menganggap bahwa adopsi adalah proses yang rasional dan terlalu mengendalikan aspek teknis inovasi organisasi bersifat permanen. Yang keempat yaitu model adopsi berbasis kepedulian atau PKB. Model adopsi berbasis kepedulian adalah model yang menekankan ada perubahan individu. Model yang dikembangkan oleh F. Fuller ini mengonsumsikan bahwa setiap individu memiliki pemahaman atau konsep yang berbeda satu sama yang lain. Yang kelima yaitu model sistem. Model sistem adalah model implementasi kurikulum yang memfokuskan kerjanya pada unit sistem yang berstruktur dan teratur serta pada hubungan aturan bagian pelaksanaan seperti guru dan lainnya. Pada prinsipnya model OD dan CBA juga menggunakan model sistem ini. Yang keenam yaitu model postmodernis. Jenis model implementasi kurikulum postmodernis misalnya yang pertama yaitu penyusunan kurikulum dan yang kedua yaitu berbagai model pendekatan proses implementasi yang dirancang serta di individu yang menekankan praktis yang membebaskan. Yang C yaitu keterampilan guru dalam implementasi kurikulum. Keterampilan guru dalam mengimplementasikan kurikulum yaitu guru membuat pembelajaran secara detail dari pendahuluan sampai akhir. Guru sebagai pembimbing siswa dalam belajar. Guru memberikan pembentukan karakter siswa selama pembelajaran berlangsung. Guru mengarahkan siswa saat belajar, memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk bereksplorasi, mengamati, mempelajari, dan memecahkan masalah sendiri. Selanjutnya yaitu yang D, tahap-tahap implementasi. Yang pertama yaitu implementasi kurikulum melibatkan 3 tahapan utama yaitu pengembangan program meliputi program tahunan, semestara, dan triwulanan, bulanan, mingguan, dan harian. Selain itu ada juga program orientasi dan konseling atau program rehabilitasi. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran. Belajar pada hakikatnya adalah interaksi antara siswa dengan lingkungannya untuk mengubah tingkah laku menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu penilaian proses yang dilakukan selama proses implementasi kurikulum triwulanan atau semester demi semester, dan penilaian formatif atau sumatif akhir terdiri dari penilaian total secara keseluruhan untuk menilai implementasi kurikulum. E. Inovasi implementasi kurikulum. Inovasi kurikulum dan pembelajaran adalah suatu ide, gagasan, atau tindakan-tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Kami semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.